Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Oh, Hari ini kita kedatangan Kak Vi. yes. Oke. Halo, Vi, apa kabar? Halo. Wah, gokil. Baik. Sehat ya. Nih, tadi di awal udah sempat bingung dulu kayak kita ya. Soalnya kalau di YouTube kan panggilnya kan Tante Vi. Waduh. Iya. Ini harus panggilnya Kak Vi, Tante Vi. Ya udahlah, Vi aja lah ya biar enak. Nah, tapi Iya, Vi, biar- Iya. untuk dari lu sendiri memang nama lu kan di YouTube nama lu kan Kilaf Grad. Emang nama lu? Iya. Emang nama lu Kilaf ya? Ya kilaf itu kan V-nya kilaf maksudnya. Kilaf. Oh, iya. Oh. Nah, Kilaf Grad ini lo sebelum lebih jauh lah, ini buat teman-teman pasti udah kelihatan lah ya di belakang ini V sendiri memang YouTube-nya ini kontennya lebih seperti apa kan? Ini adalah Gunpla gitu ya V. Nah, ini boleh dong perkenalan sedikit buat teman-teman di rumah kira-kira kegiatan lo berkonten di YouTube itu apa aja sih gitu? Di YouTube-nya ya. Kalau di YouTube-nya sih kurang lebih konten yang aku bawain saat ini masih seputaran model kit. Terus lebih banyak sekarang ke tutorial-tutorial yang berkaitan dengan model kit itu sendiri sih, kayak gitu. Oke. Nah, di luar YouTube sendiri memang ada kegiatan apa aja lagi sih? Apalagi selama masa pandemi gitu ya. Nah, ini Vi boleh di-sharing gitu. Kalau kurang lebih sih sebetulnya selama pandemi sebetulnya nggak terlalu, nggak terlalu berubah ya. gitu ya? Karena kan kebanyakan emang kegiatannya di dalam ruangan. Yang Hmm. pasti tetap ngerakit Gunpla, terus buat konten itu tetap. Mhm. Terus ketambah lagi kan memang Kilaf Grade sendiri sekarang memang ada kayak bisnis toko online-nya ya. Jadi ya kurang lebih masih fokus seputaran itu aja sih. Seputaran itu ya. Jadi memang nggak ada hubungan untuk pergi keluar-keluar gitu ya. Nah, Nggak ada. ini pas banget nih. Nah, ini buat teman-teman ya. Kalau misalnya ini cukup kebagi nih kubunya. Kalau gue jujur gue lebih cukup tertarik dengan dunia Gundam. Ini kalau misalnya buat teman-teman saya lagi pakai baju Gundam juga nih, yang tahu aja yang paham ya. Iya. Nah, kalau Hana gimana Hana? Kalau aku tahu Gundam itu apa. Juga pernah sempet nonton. Terus tapi lebih dalamnya aku kurang paham nih. Aku bakal mencari banyak ya informasi-informasi tentang perdunia Gunpla ini ya kan Kak. Betul. Nah, mungkin coba dari Hana aja nih, kira-kira yang pengen lu tahu, pengen lu tanyain ke Vi apa sih di sini mumpung lagi lu kan mungkin pengen cari tahu. Iya, benar. Aku tuh penasaran banget sama awal muasalnya. Ya elah. Awal muasalnya Gundam itu sebenarnya dari mana? Terus kenapa tiba-tiba bisa merembet-rembet dan jadilah sebuah mainan ya Kak ya? Bisa sebutannya gitu ya? Ya, model Gunpla kit ya. ya. Jadi awalnya sendiri kan memang dari Jepang kan, itu ada animenya. Dari Jepang, dari filmnya dulu anime. Terus dari sana kan memang diceritakan sebuah kayak robot gitu ya, model kit Gundam yang terbuat dari metal, terus keren kayak gitu. Terus akhirnya dibuatlah model kit ini. Model kit itu sebuah ya model yang perlu kita rakit dulu untuk jadi sebuah Gunpla-nya. Ya maksudnya sih untuk jadi sebuah Gundam-nya, tapi namanya Gunpla karena Gundam plastik kayak gitu. Kalau dari Vi sendiri, kamu sendiri ini mulai tertarik untuk dengan Gundamnya dulu nih. Ini semenjak apa nih? Kalau aku dulu itu pertama kali mulai tertarik dengan Gundam karena pertama kali waktu itu kan pernah siaran di TV nasional ya. Itu pertama kali yang aku tonton itu Gundam Seed. Nah, itu Gundam Seed itu zaman-zaman 2000 masih berjaya tuh ya animasi di Indonesia tuh. Di TV nasional. Iya. Kalau aku malah awalnya tuh sempet tahu ya kan di TV ada waktu itu kan. Terus ya cuma ya biasalah, oke, keren gitu aja. Tapi nggak terlalu sampai tahu sampai ke Gunpla-nya kan awalnya filmnya dulu. Bener. Terus kalau nggak salah, itu lama banget sih. Terus ada temenku tuh kasih, coba dong, kan memang aku suka kayak kerajinan tangan gitu. Memang emang dulu suka kerajinan tangan. Terus jadi dikasih nih. Waktu itu masih yang seingetku tuh SDBB ya, lama banget kan, kecil gitu. Oh, iya. Terus kok seru, kan seru akhirnya. Kok asik nih gitu, ada mainan
yang bisa dirakit. Ya udah, terus akhirnya dari sana keterusan deh. Keterusan. Akhirnya Oh, jadi iya. Jadi Kak, kalau misalkan buat V sendiri tuh gunpla ya sebutannya. Gunpla ini sebagai apa sih kalau bisa diartikan dalam satu kata aja gitu? Wih, mantap. Susah nampaknya. Apa ya? Gunpla itu fun sih mungkin. Wes, benar. Oh. Fun. Kalau buat orang lain tuh ada fun dan stressful. Waduh. Karena bikin. Aduh. Gitu ya? Kak, sumpah Kak, pertama kali itu aku beli yang kan aku suka banget sama Zaku ya. Jadi aku lebih suka tuh makin kesini makin suka dengan model kit yang lebih ke military gitu, bukan yang kayak super robot gitulah. Terus waktu itu pertama kali beli yang master grade Zaku 2 yang charpunya kan. Langsung yang master. Langsung. Oh enggak, dulu pertama kali ini curhat ya sekalian ya cerita ya. Dulu pertama kali main Gunpla itu waktu masih dulu tuh dijual di Carrefour. Itu kan cuma aku nggak tahu ya sekarang masih jual atau enggak ya. Soalnya terakhir kali aku datang udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada kayaknya sekarang, soalnya udah lewat lah trennya itu dengan apalagi animenya udah lewat kan, udah nggak ada lagi di Indo. Dulu beli di itu, terus pertama kali beli ya masih yang SD, yang chibi gitu. Oh iya. Terus itu belinya yang nggak SD deh, yang biasa, kayaknya yang HG. Cuman belinya yang Strike Gundam, karena kan Gundam Seed kan, beli yang Strike. Iya, mainnya itu. Beli yang Strike yang kalau misalnya beli itu langsung paketnya udah 3 senjata kan tuh. Nah itu kan asik tuh. Pertama kali beli, kayaknya paling ganteng nih waktu pas beli. Akhirnya mulai tahu tuh waktu zaman SD gitu. Tapi makin kesini udah lebih sukanya Zaku. Beli Master Grade pertama kali, terus baru akhir tahun lalu. Terus pas dibikin, oh no, patah! Tidak! Ternyata ribet banget, patah Bu, patah. Kakinya, jadi ada salah satu engsel patah, terus kayak, ini, ya ampun, pertama kali beli Master Grade kayak, aduh men, udahlah, gue vakum dulu lagi. Akhirnya semenjak itu, sampai sekarang saya vakum, capek, stres, bikin Aduh, gitu ya, bisa gitu ya. Nah, Hana juga kemarin udah cari tahu kan, kalau misalnya ada beberapa grade-grade-nya. Nah gitu. Itu kan saya sempat disinggung juga ya, kayak ada apa aja sih Kak sebenarnya grade-grade-nya? Yang aku tahu cuman ada SD, HG, MD, itu dong yang aku tahu, tapi aku nggak tahu apa aja sih sebenarnya kelebihan dan kekurangannya dari level-level itu gitu. Iya. Mungkin boleh dijelasin. Secara singkat gimana sih? Iya. Oh gitu ya. Ya sudah benar sih, tadi ada SD, HG, MG, terus ada lagi RG, PG, itu yang standar gitu loh. Walaupun ada lagi versi yang lebih kayak metal build, kayak gitu ada juga. Nah, bedanya apa? Itu biasanya bedanya ke tingkat kerumitan dan detail dari Gunpla itu sendiri. Beda sama skalanya, kayak gitu. Kalau yang paling simple dan skalanya yang agak kecil itu biasanya namanya SD, kan super deform, itu kecil. Dia skalanya gitu. Emang GB. Skalanya ya itu super deform. Terus yang standar, kalau biasanya misalnya pemula nih, Hana mau main, aku sarankan pertama sih mendingan kalau nggak SD ya HG dulu aja. Jadi kalau HG itu skalanya 1:144, sekitar mungkin 12 cm beginian aja, kecil. Itu nggak terlalu rumit, dan jumlah partnya pun kalau yang standar ya itu nggak terlalu banyak. Bedanya apa sih rumit sama enggak? Kalau rumit itu kalau tadi mainnya langsung MG itu termasuk rumit. Iya, kalau MG mulainya MG ya. Rumit itu lebih mulai dari pergerakan engselnya, sendi-sendinya, itu lebih menyerupai kayak Gundamnya. Misalnya kalau MG itu biasanya tangannya bisa sampai ditekuk-tekuk dan jarinya bisa satu-satu. Kalau HG itu satu part aja. Bayangkan kalau HG tangan itu misalnya jari tangan cuma satu part, MG itu bisa sampai 5 karena satu-satu. Perbedaannya kayak gitu. Terus setelah HG itu ada dengan skala yang sama, itu RG 1:144 juga. Tapi kalau RG ini langsung detail banget, dan bahkan kalau dibanding MG, RG ini lebih ribet. Kenapa? Karena
jumlah partnya detailnya itu sama-sama kayak MG. Bedanya kalau RG ini lebih kecil. Kalau MG itu kan masih skalaan 1:100, dia agak gedean. Masih lebih enak. Kalau RG ini sudah rumit, detail, pusing itu kayak gitu. Terus kalau lebih di atasnya, kalau yang mau gede itu ada yang PG, perfect grade kayak gitu tuh partnya udah gede-gede tapi detailnya mantep banget kalau itu PG. Tapi untuk V sendiri lebih tertarik yang mana awalnya untuk waktu awalnya karena pertama dikasihnya itu SD, waktu kan nggak terlalu ngerti juga ya grade-nya. SD ya suka-suka aja karena kan lucu, cabi dia, kayak bener. Lucu gitu loh. Lagian buat cewek ya. Pertamanya lucu nih. Setelah itu baru naik ke HG. Tapi kalau udah HG ya standar HG itu aku suka sih karena kalau untuk misalnya mau di repaint atau di belajar untuk apa itu HG oke. Tapi kalau mau yang lebih serius, aku mendingan MG sih daripada RG. Kalau RG aduh pusing banget ya. Iya, itu dia. Wah. Itu kan MG rumit ya. Berarti pengerjaannya bisa sehari nggak atau berapa atau bisa MG kebut dalam berapa lama? Lebih kalau HG, setuju. SD itu bisa. Kalau MG aduh. Apalagi kalau yang ini. Itu yang Unicorn Gundam yang di belakang V apa ini grade-nya? MG ini. Oh, MG. Wow. Tapi gede. Masa boxnya emang gede, harusnya sih boxnya nggak segede ini kalau yang standar. Iya, soalnya yang punya aku MG kayaknya cuma ya kayak boxnya. Tapi kalau gantelannya sendiri sama, boxnya aja emang partnya lebih banyak gitu. Oke. Nah, bisa dibayangin tuh ya berapa rumitnya ya, itu. Bu, mohon maaf, itu waktu itu saya MG itu berapa minggu kali saya mau lanjutin nih. Pertama baru kaki dulu, ujung-ujungnya. Aduh, ini lama banget. Pokoknya kalau buat aku pribadi, kalau udah mau main MG itu harus peralatannya tuh udah harus lengkap deh. Kan soalnya ada ini juga kan ya, Vi. Nah itu part-partnya itu apa aja sih yang sebenarnya paling basic tuh ada buat kayak potong kuku tuh buat yang buat bersihin itunya tuh. Oh itu kikir kayak kikir buat gitu. Kikirnya gitu ya. Kikir ya. Iya, buat amplas-amplasnya kayak gitu. Terus buat ada tangnya juga kan. Tang khususnya. Itu apa? Nipper. Aku bilang nipper. Iya, nipper. Kalau nggak pakai itu bisa pusing. Bu, mohon maaf. Waktu itu saya pakainya tang, nggak pakai nipper, pakai tang. Nah, aduh. Itu kan makanya. Sebenarnya kalau ya tuh itu ngefek banget sih. Apalagi kamu Nathan kan kemarin MG ya. Kalau pakai tang, aduh nggak bayangin deh. Itu dia kan. Apalagi abis pakai tang, wah ini nggak bener nih. Terus pinjem nipper kan, aduh nippernya tumpul lagi. aduh. Nippernya yang ini jadinya kan kayak gunting tuh. Jadi udah nggak sejajar lagi, udah kayak wut. Nah, Mengsley. Iya, makanya Jakarta. pas diginin, aduh ya ampun, udah stressful, ya ampun. Soalnya aku tuh demen banget sama Zaku kan, jadi pengen kayak, ini harus ini MG nih. Gitu, akhirnya selesai nggak Kak? Selesai, cuman nggak dilanjutin di stikernya, kan ada buat nempel ininya tuh apa? Dikalnya itu, stikernya itu. Wah itu udah stikernya kecil ya ampun udah kayak aduh udahlah nanti next time 10 tahun lagi deh baru lanjutin deh. Gitu. Akhirnya 1 tahun kemudian gimana? Sampai sekarang masih tersimpan di box. Belum dipajang karena kalau waktu dibedirin udah mengsel gitu. Kakinya sebelahnya udah ya gitulah gitu lebih mudah. Nah, Smart Viewers, ini kita tahan dulu ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Vi. Nah, Vi mungkin abis ini salah satu mungkin kasih bawa kali ya buat kasih tunjuk. Iya. Ada salah satu Gundam yang mungkin pengen paling kamu suka atau mungkin yang paling memorable buat kamu dalam pembuatannya gitu. Nanti sharing juga hal-hal yang lain tentunya ya. Oke, kita tahan dulu, abis ini kita bakal balik lagi pokoknya Smart Viewers yang penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.